Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Come on Alivers, dimanapun kalian berada, mulai bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab di hadirat-Mu kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sama-sama mari kita katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku tinggikan dosa-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kuasa-Mu bekerja. Ku bawa hatiku, ku buka hatiku Tuhan di hadirat-Mu. Mari jamahlah ya Roh Kudus, mari bentuklah ya Roh Kudus, mari sembuhkanlah setiap hati kami yang terluka. Ubahkan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami Bapa, sebab kami percaya Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Mari sembah, mari sembah Allah Roh Kudus, hadir di hati kami. Allah Roh Kudus, menguatkan kami, menjamah setiap kami yang lemah, menguatkan setiap kami yang lemah. Sebab hanya pada-Mu Tuhan kami bersandar, kami percaya Tuhan, sekalipun kami di tengah badai, Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Sebab Kau Bapa kami, sebab Kau Allah kami. Saat ini Tuhan, di hadirat-Mu kami mau berkata, kami mencintai Engkau Tuhan, kami sungguh-sungguh mencintai-Mu Yesus. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan Lifers. Kami bawa hidup kami Tuhan. Siralaya rabaya ramaya ramashidera raya raya ramashidede. Siralaya rabaya ramaya ramashidede. Siralaya ramaya ramo. Siralaya ramaya ramashe. Sikira matakaya ramashikera raya rabaya ramashikera raya rabaya ramashe. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan keluarga kami, Engkau menguatkan keluarga kami Tuhan. Oh, kami berserah penuh Tuhan. Kami angkat hati kami. Siralaya rabaya ramaya ramashedede. Siralaya rabaya ramaya 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 ramashikera raya ramo. Mari Lifers, cari wajahnya, temukan Dia dan katakan, Yesus, ku mencintai-Mu, sungguh ku mencintai-Mu Tuhan. Kiramaya rabaya rabaya ramashikira raya rabaya rabaya ramashikira raya ramasye. Oh, siralaya ramaya ramo. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami bersorak, kami punya Allah seperti Engkau Bapa. Siralaya ramaya ramashikira raya rabaya rabaya ramasye. Haleluya, haleluya. Siramaya ramaya ramashikidededede. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after I love you, I love you, I love you.
and my heart will follow only after I love you. 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 And my heart will follow only. I love you. 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 And my heart will follow only after you. Kami datang dengan hati yang mencintai Engkau, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Yesus. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh
Shalom. Apa kabar teman-teman Youth Life dari Malang? Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nama saya Septian dari Bandung. Suatu kehormatan buat saya boleh menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak muda yang luar biasa yang ada di Kota Malang atau dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Suatu kehormatan buat saya boleh men-sharingkan firman Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui saudara, tapi saya sharingkan apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan saya, sehingga mungkin ini boleh menjadi berkat buat anak-anak muda dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu lagi kesempatan kami boleh beribadah, boleh memuji dan menyembah Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau terus mencari kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kami boleh terus belajar, dan supaya kami boleh menjadi anak-anak muda yang berdampak bagi generasi kami, bagi lingkungan kami, bagi pelayanan, keluarga, atau dimanapun Tuhan percayakan kami ada hari-hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang aku sampaikan adalah isi hati Tuhan. Urapi juga anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, supaya firman Tuhan yang ditabur pada hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema bagi kehidupan kami semua. Firman Tuhan yang ditabur hari ini bukan hanya sekedar informasi yang baik, tapi sungguh-sungguh menjadi ada sebuah pewahyuan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kami, dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga ketika kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, orang lain melihat dalam hidup kami ada Tuhan Yesus, dan nama Yesus dimuliakan dalam kehidupan setiap kami anak-anak muda. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan hari ini saya beri judul Believe and Action. Believe and Action. Percaya dan bertindak, saudara. Nah, background ceritanya kita sama-sama buka dari firman Tuhan di 2 Raja-Raja 6 ayat ke-24 yang pertama. 2 Raja-Raja 6 ayat ke-24. Judul perikopnya adalah tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Jadi background ceritanya, hari-hari itu adalah Samaria dikepung oleh tentara Aram. Ayat 24 kita bisa baca bersama-sama. Firman Tuhannya bilang, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Jadi Samaria hari itu dikepung oleh tentara Aram yang begitu banyak. Karena rajanya, Raja Ben-Hadad, menghimpunkan seluruh tentaranya untuk mengepung Samaria. Jadi hari itu mereka ada dalam kondisi terjepit. Mereka ada dalam kondisi yang gak enak karena daerah mereka dikepung oleh tentara yang kuat, dikepung oleh tentara yang hebat, sehingga mereka gak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Ayat 25, dampaknya adalah yang terjadi ketika Samaria dikepung oleh tentara Aram, maka terjadi dampak. Dan dampaknya tentu saja dampak yang negatif, saudara. Ayat 25, firman Tuhan dibilang, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Jadi dampak yang terjadi ketika tentara Aram mengepung Samaria adalah terjadi kelaparan hebat untuk orang-orang Samaria. Karena mereka gak bisa mengirim makanan dari luar, mereka gak bisa bertransaksi. Yang terjadi adalah terjadi kelaparan hebat dan kesusahan yang luar biasa terjadi hari-hari itu di Samaria. Bahkan sebagai dampaknya harga kepala keledai bernilai seharga 80 shikal perak. Bahkan mohon maaf, firman Tuhan bilang seperempat kotoran merpati harganya 5 shikal perak. Saya nggak tahu itu fungsinya buat apa,
Tapi kalau kita bisa lihat sama-sama hal yang gak berharga aja, yang harusnya tidak berguna, itu mahal harganya hari-hari itu. Itu dampak karena tentara Aram mengepung bangsa orang-orang Samaria. Nah kalau kita lihat, kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara, anak-anak muda. Kita juga melihat kalau mungkin hari ini bangsa kita, kota kita itu terkepung. Kita memang tidak terkepung oleh tentara. Tapi kalau kita lihat hari ini, saat ini kita juga ada dalam kondisi terkepung oleh virus COVID-19. Kita juga terkepung oleh masalah-masalah ekonomi. Kita lihat hari ini banyak orang mengalami kesusahan. Banyak orang mengalami kelaparan. Karena mungkin usahanya terdampak. Karena mungkin pekerjaannya terdampak, dia harus di PHK. Keluarganya, ekonomi keluarganya berdampak. Atau mungkin yang paling parah terkena penyakit itu sendiri. Sehingga akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi sedikit banyak kondisinya mirip sekali sama yang terjadi saudara di keadaan zaman itu. Ketika Samaria dikepung oleh tentara Aram. Jadi itu background ceritanya dari firman Tuhan ini. Jadi kita tahu saat itu terjadi kesusahan yang luar biasa sehingga menyebabkan kelaparan yang hebat, harga naik melambung tinggi, tidak bisa ada transaksi apapun sehingga banyak orang merasa kesusahan persis seperti yang terjadi di hari-hari ini. Lalu gimana cerita selanjutnya? Kita akan lanjutkan ceritanya. Kita akan loncat ke 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah yang bernama Elisa, di tengah kesusahan, di tengah kelaparan, di tengah keadaan terkepung, dia menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhannya yang disampaikan adalah seperti ini, saudara. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Teman-teman bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan, hari ini lagi terjadi kelaparan yang hebat. Lagi harga melambung tinggi, kesusahan terjadi. Tapi seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah berkata, besok akan harga tepung yang terbaik akan berharga hanya 1 sikal perak. Kalau tadi kita lihat di belakang, harga kotoran merpati aja 5 sikal harganya. Elisa bilang besok tepung yang terbaik harganya cuma 1 sikal. 2 sukat jelai harganya cuma 1 sikal. Artinya dia sedang berbicara besok ada terjadi mujizat yang luar biasa. Dan itu adalah firman Tuhan. Karena tadi ayatnya bilang beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menyampaikan lewat Elisa. Dan Elisa menyampaikannya kepada orang-orang di Samaria. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Pada saat Elisa berbicara hal itu, dia menyampaikan firman Tuhan di mana besok akan terjadi pemulihan. Besok akan terjadi mujizat. Besok. Jadi itu bukan berapa tahun lagi saudara. Tapi besok. Dan ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja. Jadi ketika Elisa menyampaikan hal itu, di sana ada seorang perwira yang menjadi ajudan raja. Ketika perwira itu mendengar nubuatan yang disampaikan oleh Elisa, perwira yang menjadi ajudan raja itu menjawab. Di ayat 2 bilang seperti ini. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi ternyata respon yang pertama ditunjukkan oleh seorang perwira ajudan raja ini adalah dia tidak percaya, saudara. Dia bilang, mana mungkin
Bahasa sehari-harinya kamu nggak lihat. Hari ini kita lagi kelaparan. Hari ini kita lagi kesusahan. Mana mungkin besok tiba-tiba terjadi pemulihan. Mana mungkin besok terjadi mujizat. Mana mungkin kalau sekarang harga kotoran merpati aja 5 sikal. Mana mungkin besok tepung yang terbaik harganya 1 sikal. Nggak mungkin. Dia bilang, sekalipun Tuhan buka tingkap di langit, mana mungkin sih ini terjadi. Itu bahasa sederhananya gitu saudara. Mana mungkin. Lalu Elisa hanya bilang seperti ini. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi respon yang ditunjukkan oleh perwira adalah dia tidak percaya. Tidak percaya bahwa akan terjadi mujizat. Akan terjadi pemulihan. Nah kalau kita renungkan firman Tuhan ini, bukankah kita juga melihat hari-hari ini banyak orang mulai tidak percaya akan janji Tuhan. Banyak orang tidak percaya bahwa akan terjadi mujizat dalam kehidupannya. Karena mungkin dia sudah terlalu lama menderita. Dia sedang mengalami proses dalam kehidupannya. Dia sedang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupannya. Sehingga mungkin dia sudah capek dan berkata, mana mungkin sih Tuhan sembuhkan saya. Mana mungkin sih Tuhan sembuhkan keluarga saya. Mana mungkin sih Tuhan kasih saya masa depan yang indah dan gemilang. Sementara sekarang aja bayar uang sekolah gak bisa. Sementara sekarang kuliah aja gak bisa. Mana mungkin sih saya jadi orang yang hebat di kemudian hari. Saya kasih tahu banyak sekali anak-anak muda saudara. Apalagi sekarang kita banyak main internet. Kita banyak main media sosial. Kalau kita sama-sama tahu di dalam media sosial gak semuanya positif saudara. Tapi kita sering temukan nada-nada satir. Kita sering temukan nada-nada pesimis. Kita sering temukan nada-nada tidak percaya. Dan akhirnya membuat banyak anak-anak muda secara khususnya udah gak percaya lagi sama janji Tuhan. Mereka bilang udahlah gak usah Tuhan-Tuhan lagi. Udahlah gak usah ke gereja lagi. Buktinya saya udah ikut Tuhan, sekarang saya susah. Buktinya saya udah ikut Tuhan, orang tua saya tetap berantem. Buktinya saya udah ikut Tuhan, saya tetap kena COVID. Saya tetap diproses secara ekonomi. Dan akhirnya banyak orang tidak percaya lagi sama janji Tuhan. Sama seperti yang perwira ini lakukan. Tapi rasanya dari cerita ini kita perlu berhati-hati saudara. Karena firman Tuhannya bilang, sesungguhnya engkau akan melihatnya, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jangan sampai janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak percaya akan janji Tuhan tersebut. Kita tidak percaya kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kehidupan kita. Saudara, ini Alkitab ini isinya janji-janji Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Saya percaya janji Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi masalahnya adalah saudara percaya nggak semua janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan buat hidup saudara dan saya? Kalau saudara nggak percaya, jangan-jangan kita lihat orang lain melakukan, orang lain menerimanya, tapi kita tidak mengalaminya sama sekali. Karena apa? Karena kita tidak percaya. Makanya hari ini saya mau encourage anak-anak muda. Di kota Malang atau dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Yang perlu kita lakukan, respon. Ketika mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah. Hari ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Hari ini kau sedang pusing, ya Tuhan. Bagaimana masa depan saya? Gimana kehidupan saya di masa yang akan mendatang? Gimana kita sedang berjuang dan bergumul. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa respon yang perlu kita ambil yang paling penting adalah kita harus believe saudara. Kita harus percaya akan janji-janji Tuhan. Itu poin yang pertama. Hari ini saya akan menyampaikan hanya 2 poin. Tapi biarlah 2 poin ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan kehidupan kita. Karena kita belajar sesuatu. Gak perlu belajar poin banyak-banyak, tapi ternyata saudara gak dapat apa-apa. Poin yang pertama saudara, believe. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Nanti di akhir cerita ini saya akan sampaikan bagaimana ending, bagaimana akhir cerita dari kehidupan perwira yang tidak percaya ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita masuk dulu poin yang kedua. Kita lanjutkan ceritanya saudara. Sekarang ayat yang ketiga.
Firman Tuhan bilang seperti ini. 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi ada 4 orang kusta lagi duduk nih, lagi ngobrol. Kita ngapain di sini? Kita mau duduk-duduk aja nih sampai mati. Kurang lebih bahasanya gitu, saudara. Ayat 4, firman Tuhan bilang, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi mereka bilang, ngapain kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lebih baik kita coba aja. Lebih baik kita coba aja. Kita jalan ke perkemahan tentara Aram. Kalau mereka kasih kita kesempatan hidup, kita hidup. Tapi kalau mereka mau mematikan kita, ya kita mati. Daripada kita cuma duduk di sini sampai mati gitu loh, saudara. Jadi mereka sepakat nih, oh bener juga ya. Kalau gitu kita coba deh. Kan gak ada salahnya. Kita coba aja kalau begitu. Ayat 5. Ketika selesai mereka berdiskusi, ayat 5 bilang gini. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Jadi keputusan yang mereka ambil, oke, kalau gitu kita harus lakukan sesuatu. Kita harus action. Kita harus do something. Itu yang diambil, keputusan yang diambil oleh orang-orang kusta. Dia ambil action. Tetapi, kita lanjutkan firman Tuhan ya. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Jadi ketika mereka, oke, yuk kita ambil action. Sampai di dalam perkemahan tentara Aram, ternyata tentara Aram tidak ada, saudara. Kenapa bisa tidak ada? Kalau kita baca ayat di bawahnya, saya langsung aja secara cepat saya sampaikan kepada saudara. Ternyata Tuhan bikin mujizat, saudara. Ternyata Tuhan membuat mujizat ketika tentara Aram lagi duduk di sana, mereka dengar suara kereta kuda, mereka dengar suara tentara, padahal nggak ada. Itu Tuhan yang bikin, Tuhan yang membuat hal itu terjadi, sehingga tentara Aram ketakutan. Mereka pikir mereka mau diserang. Jadi tentara Aram berpikir sebelum mereka diserang, mereka kabur, saudara. Siapa yang membuat hal itu terjadi? Tuhan yang buat. Tapi sebelum Tuhan membuat sesuatu dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah respon seperti 4 orang kusta tadi. Yaitu action, saudara. Yaitu ambil tindakan. Mereka gak mau menyerah sama keadaan. Mereka gak mau cuma duduk di pintu gerbang, pasrah akan kehidupannya, lalu mati. Tapi mereka sekalipun mereka kusta, mereka ambil sebuah tindakan. Bangkit, kita masuk ke dalam perkemahan tentara Aram. Apapun yang terjadi, terjadi aja. Yang penting kita ambil action. Jadi 2 poin hari ini, saudara. Yang pertama, respon ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang mengalami masalah, pergumulan, tantangan hidup hari-hari ini, saya nggak tahu saudara lagi alami apa. Tapi yang pertama tadi kita udah bahas bersama, kita harus percaya. Kita harus believe on God's word sama janji Tuhan. Setelah believe, kita nggak boleh berhenti sampai sana. Langkah yang kedua kita perlukan adalah kita perlu action, saudara. Kita harus lakukan sesuatu. Kita masih muda. Tuhan kasih kita talenta dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya, saudara adalah anak-anak muda yang diberikan talenta yang begitu luar biasa. Kita nggak boleh menyerah sama keadaan ini, saudara. Kita nggak boleh mengalah sama COVID-19 ini. Kita nggak boleh nyerah sama krisis ekonomi ini. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus ambil action. Kita harus ambil tindakan. Kita harus lakukan sesuatu. Seperti 4 orang kusta ini. Singkat ceritanya, saudara, setelah mereka ambil action, Tuhan membuat mujizat untuk orang-orang Samaria. Yang dia lakukan adalah membuat tentara Aram takut dan tentara Aram kabur begitu saja. Meninggalkan perkemahannya tanpa membawa apa-apa. Lalu singkat ceritanya,
di ayat ke-8 saudara. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Bayangkan, beberapa waktu sebelumnya mereka kelaparan, hampir mati. Tapi karena Tuhan bikin mujizat dan mereka ambil action, mereka langsung dapat jawabannya, mereka makan dan minum sepuasnya. Bahkan kalau saudara baca firman Tuhannya, mereka bukan hanya sekedar makan dan minum, mereka membawa pulang emas, perak, dan semua pakaian yang indah. Tapi gak berhenti sampai di sana saudara. Mereka berdiskusi, wah kayaknya kita gak boleh nih diam-diam aja. Kita harus sampaikan sama raja. Lalu singkat ceritanya saudara, mereka kembali setelah mereka makan puas, makan minum sepuasnya. Kalau bahasa sekarang all you can eat saudara, boleh makan sepuasnya. Ketika mereka pulang dan melaporkannya kepada raja, akhirnya raja bilang, mari kita semua masuk ke dalam perkemahan tentara Aram itu. Saudara tahu, dari sebuah keputusan sederhana, sebuah action sederhana yang diambil oleh 4 orang kusta, mereka bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi mereka menyelamatkan satu bangsa saudara. Akhirnya seluruh orang-orang Samaria bisa masuk ke dalam perkemahan dan makan minum sepuasnya, mengambil emas, perak, dan pakaian yang tersedia karena orang tentara Aram sudah pergi kabur. Itulah saudara hari ini 2 poin yang sangat penting kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus believe, kita harus percaya sama janji Tuhan. Sekalipun hari ini saudara mengalami proses, sekalipun hari ini saudara dan saya mengalami pergumulan, tapi kita perlu percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus merenungkan kembali, kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini, bukankah itu semua karena janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan saudara? Yang kedua, kita perlu action saudara. Sebagai anak-anak muda, kita gak boleh tinggal diam, kita gak boleh menyerah sama keadaan. Kita perlu ambil tindakan, kita perlu do something in our life. Karena saudara tahu, kita gak pernah menyangka, jangan-jangan tindakan yang kita ambil bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan sekelilingmu, menyelamatkan kotamu, menyelamatkan bangsamu, menyelamatkan keluargamu, atau dimanapun engkau ditempatkan. Dan tentu saja itu semua karena Tuhan yang membuat mujizat untuk 4 orang kusta ini, untuk orang-orang Samaria. Hari ini Tuhan bisa lakukan apa saja buat kehidupanmu. Asal yang pertama kita percaya, dan kedua kita action. Terakhir, untuk menutup cerita ini, tadi kita sama-sama bahas, ada sebuah respon yang ditunjukkan oleh seorang perwira ajudan raja. Yaitu responnya tidak percaya saudara. Mana mungkin mujizat terjadi? Mana mungkin besok harga sesukat tepung yang terbaik cuma 1 shekel? Mana mungkin? Hati-hati saudara. Kita lihat sama-sama ending kehidupan, ending cerita dari perwira ini. Kita lihat ayat 17. Firman Tuhan bilang seperti ini, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Ajudan yang tadi tidak percaya saudara. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Jadi ending kehidupannya persis seperti yang firman Tuhan bilang. Persis seperti yang Elisa sampaikan. Engkau akan melihatnya, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bahkan bukan cuma tidak makan, dia mati terinjak-injak saudara. Kenapa? Karena sebuah respon yang salah, yaitu tidak percaya kepada firman Tuhan. Tentu saja kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita tidak mau kan berakhir mengenaskan seperti perwira ini. Cuma karena satu respon tidak percaya.
Maka dari itu saudara, hari ini 2 hal sederhana. Semoga bisa memberikan kita sebuah pewahyuan, memberikan kita sebuah ingatan kembali bahwa ternyata 2 respon yang sederhana ini bisa memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Yang pertama believe, yang kedua action. Yang pertama percaya kepada janji Tuhan, yang kedua kita nggak boleh tinggal diam, kita harus ambil tindakan, kita harus lakukan sesuatu untuk meraih kemenangan. Saya percaya ketika kita melakukan 2 hal ini, Tuhan sendiri yang akan memberikan saudara kemenangan. Seperti yang terjadi untuk orang-orang di Samaria. Akhirnya semua firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan terpenuhi dengan sempurna dalam kehidupan mereka. Saya berdoa anak-anak muda, dimanapun saudara mendengarkan hari ini, ketika engkau percaya kepada firman Tuhan, dan mau bertindak, mau ambil action, mau semangat lagi, mau belajar lagi sungguh-sungguh, mau kerja lagi sungguh-sungguh, mau bisnis lagi sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan sendiri akan membuat mujizat dalam kehidupanmu dan memberikan engkau kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan hari ini. Hari ini kami belajar 2 hal sederhana, yaitu bagaimana kami harus merespon dalam masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang bergumul Tuhan, kami sedang ada masalah, kami sedang ada dalam tekanan. Tapi hari ini mengingatkan kami, firman Tuhan mengingatkan kami untuk mengambil respon yang tepat dalam kehidupan ini. Kami boleh percaya kepada janji Tuhan. Kami harus percaya kepada janji Tuhan. Dan kami mau ambil action. Kami gak mau cuma diam. Kami gak mau menyerah sama keadaan ini. Kami percaya ketika kami ambil tindakan, Tuhan sendiri akan memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Seperti Engkau menolong orang-orang di Samaria pada saat itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi setiap kami, anak-anak muda, atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya kami boleh terus kuat, kami boleh terus berjuang, kami masih boleh terus fight untuk memperjuangkan kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Engkau memberikan kami kemenangan. Karena firman Tuhan bilang kami adalah orang-orang yang lebih dari sekedar pemenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biar firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kami praktekkan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami akhiri firman Tuhan kami pada hari ini ya Tuhan. Dan sebelum kami akhiri firman Tuhan ini, kami angkat kedua tangan kami. Kami terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Engkau. Tuhan Yesus membawa Engkau terus naik dan tidak turun. Menjadikan Engkau kepala dan bukan jadi ekor. Dan terimalah firman Tuhan ini mulai dari saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.